Hai semuanya, hello, welcome di Off The Record Podcast Popo on the Radio yang bahas soal hal-hal di luar sepak bola. I'm your host Popo Kusen, dan tentu kamu pernah dengar atau minimal pernah nonton atau malah udah nonton ya, minimal nonton trailernya. Serial di Netflix punya Song Hye Kyo yang terbaru yaitu The Glory. Tentu pernah lah ya, soalnya The Glory ini top 10 TV shows main di Indonesia. Yang itu loh, yang tentang balas dendam. Nah, serial ini itu ternyata ditulis sama Kim Un-suk, penulisnya Descendants of the Sun, yang serialnya Song Hye Kyo juga di tahun 2016, yang itu loh, yang dia sama Song Joong Ki ketemu, terus akhirnya mereka nikah karena cinta lokasi. Nah, jadi ini adalah kolaborasi kedua antara Song Hye Kyo dan si Kim Un-suk ini. Nah, The Glory ini bagus sih, lo kalau belum nonton, gue saranin nonton, karena gue nonton ini kayak nggak bisa berhenti gitu. Kayak begitu selesai langsung aja klik next episode. Begitu selesai satu episode langsung oke, next episode. Jadi The Glory ini tadi gue udah bilang bahas tentang balas dendam nih. Ini menceritakan tentang seorang perempuan, si Song Hye Kyo, yang merupakan korban bullying di waktu dia sekolah dulu, dan dia memutuskan untuk ya udah gue mau balas dendam sama yang para pembuli-pembuli gue. Nah, ini lewat rencana yang disusun dengan detail sejak dia memutuskan untuk resign dari sekolah. Nah, The Glory ini sendiri rencananya adalah 16 episode, seperti drakor-drakor pada umumnya ya, 16 episode, tapi ini baru 8 episode, dan nanti yang 8 episode selanjutnya, yang part 2 itu baru akan tayang bulan Maret kayaknya, bulan Maret tahun ini. Gue sih gak apa-apa, soalnya gak apa-apa lah, intinya gitu. Nah, tapi mungkin bakal kaget nih ya, banyak yang bakal kaget ketika tahu kalau ternyata The Glory ini tuh kejadian-kejadian di situ tuh terinspirasi oleh beberapa insiden di kehidupan nyata. Nah, itu yang hari ini akan kita bahas di Off The Record. Nah, The Glory ini tadi gue udah bilang ya, ini menceritakan tentang seseorang korban bullying di masa sekolah, dan akhirnya dia menyusun rencana yang dia susun sejak dia memutuskan untuk resign dari sekolah. Pokoknya rencananya bener-bener detail lah, sampai dia tuh wah gila lah. Gue kalau cerita kepanjangan nanti terlalu spoiler ya, tapi intinya dia sampai mempelajari Go, terus mengubah cita-citanya menjadi cita-cita baru yang akan menunjang nanti untuk balas dendam. Go itu by the way caturnya yang kayak Hikaru no Go itu loh, yang biji hitam biji putih. Nah, permainan paling sulit, permainan board game paling sulit, bahkan AI yang paling kesulitan itu belajar Go ini dibandingkan belajar main catur misalnya. Jadi The Glory ini kan tadi gue bilang sebelum intro nih, kalau ini terinspirasi oleh beberapa insiden di kehidupan nyata. Bahkan penulisnya sendiri bilang bahwa yang menggerakkan dia untuk menulis cerita tentang bullying di sekolah ini tuh ternyata waktu dia ngomong-ngomong sama anak perempuan ya, yang duduk di kelas 2 SMP atau SMA, pokoknya sekolah menengah. Dan waktu itu putrinya tiba-tiba nanya sama dia, Mama lebih patah hati mana sih, kalau aku mukul orang sampai mati atau kalau aku dipukul sampai mati sama orang lain? Nah, ini pertanyaan retoris ya, pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Nah, pertanyaan inilah ternyata yang mengilhami dan mendorong si penulisnya ini untuk menulis naskah The Glory. Dan memang The Glory ini tuh adegan-adegan bullyingnya di The Glory ini cukup bikin gue kaget sih. Well, I guess karena kita penonton dari luar Korea ya, tapi gue sempat kaget karena adegannya lumayan grafik sih, kayak dilihatinnya bener-bener yang ya kelihatan kalau sadis gitu. Bahkan ternyata banyak yang bertanya-tanya di luar sana, di luar Korea, yang nanya beneran nggak sih kalau bullying di Korea tuh sampai kayak gitu? Apa ini cuma lebay aja, cuma buat drama gitu? Dan ternyata setelah gue research, kenyataannya bahkan ada yang lebih parah daripada di serial ini. Contoh ya, spoiler alert nih, ada salah satu adegan yang paling diomongin, rada spoiler, salah satu adegan yang paling diomongin waktu si Moon Dong Yoon muda, ini si Song Hye Kyo itu dibully dengan cara disiksa, terus tangannya itu ditempelin pakai catokan rambut itu loh. Jadi kan kebakar ya, soalnya itu kan panas ya, setrika rambut yang buat catokan itu. Nah, ini aja udah bikin gue miris. Terus dia dipukulin, ditendangin segala macam, gila, lumayan bikin miris sih. Nah, ternyata kejadian ini terinspirasi oleh kejadian nyata di tahun 2006 yang sama persis. Dibakar pakai catokan, terus dadanya juga dicakar pakai jepit rambut, dan semua uangnya dirampas. Pelakunya ini udah ketangkap sih. Kalau kasus yang 2006 ini tuh udah selesai lah ibaratnya. Nah, tapi itu kan 2006 udah lama lah itu. Sekarang udah mendingan lah ya, mestinya Korea kan berkembang nih ke kemajuan zaman segala macam. Jangan salah.
justru jumlah kasus bullying di sekolah-sekolah di Korea Selatan itu terus meningkat setiap tahun. Ini juga sebenarnya salah satu alasan kenapa penulisnya The Glory ini ngotot pingin supaya adegan bullying di The Glory ini ditunjukin dan yang serealistis mungkin supaya menyadarkan orang-orang akan realita bullying di sekolah di Korea Selatan. Nah, insiden bullying yang bisa dibilang paling terkenal di Korea Selatan dan yang paling barusan aja nih, yaitu di tahun 2020 ketika seorang mahasiswa namanya Park itu dikerjain waktu ulang tahun. Di prank lah istilahnya. Tapi pranknya ini cukup ngawur ya. Dan jadi si Park ini waktu hari ulang tahun diteleponin sama temennya suruh keluar rumah, and then diseret ke lapangan kosong, terus diikat ke kursi dan wajahnya ditutupin kerudung. Oke, sampai sini sebenarnya ekspektasi gue adalah oke, ini masih sedikit wajar lah karena di Indonesia juga kayak gini kan. Terus biasanya habis itu dilempar tepung atau dilempar telur busuk ya, standar lah dulu waktu gue zaman SMA juga kayak gitu soalnya. Tapi tahu nggak ternyata si Park ini diapain? Jadi si Park ini ternyata tubuhnya itu disiram bensin, terus mereka nyalain kembang api di kedua lututnya si Park ini. Nah akhirnya saat kembang apinya ini meletus karena tubuhnya kesiram bensin, dia jadi kebakar dong ya, ikut kebakar dong tubuhnya. Dan lu bayangin kejadian kayak gitu, si Parknya ini tuh ditutupin kerudung, jadi dia nggak keliat nih dia diapain. Tahu-tahu ada suara shhh, terus meledak. Gila banget gak sih? Nah akhirnya si Park ini pun mengalami luka bakar tingkat 3 di 40% tubuhnya. Gila parah kan? Bullying sampai kayak gitu loh. Dan sampai sekarang kasusnya ini belum selesai karena waktu keluarganya si Park minta ditindak secara hukum, mereka dipaksa untuk yaudah diganti kompensasi aja. Bahkan pelakunya itu lolos dengan hukumannya cuman masa percobaan gitu, probation. Nah ternyata uang penyelesaiannya ini, uang damainya ini tuh juga nggak ada separuh dari biaya perawatan rumah sakitnya si Park. Dan waktu para pelaku diminta uang tambahan untuk membiayai pengobatan, mereka bilang kalau mereka nggak ada uang. Nah sekarang keluarganya Park ini lagi mengajukan gugatan perdata tambahan untuk membiayai pengobatannya Park. Gila, serem ya. Balik lagi ke The Glory-nya. The Glory reviewnya bagus di mana-mana, bahkan Song Hye Kyo itu menuai banyak pujian, katanya aktingnya bagus banget di situ. Dan memang gue lihat di situ Song Hye Kyo, lu kalau bayangin Song Hye Kyo main drakor kan biasanya dia penuh senyum gitu kan, terus yang ini. Nah tapi yang di sini dia kayak galak banget men, mukanya kayak galak banget, terus dia hampir nggak pernah senyum. Dan nggak tahu, gue sih suka ya karena dari dulu gue emang ngefans sama Song Hye Kyo. Dan emang sekarang di The Glory ini udah kelihatan tua sih, kan udah umur 41 ya kalau nggak salah, 41 atau 42. Emang udah kelihatan umur segitu, cuman masih cantik sih gue bilang. Udahlah, kenapa jadi ngomongin itu? Tapi intinya, kalau lo belum nonton The Glory, saran gue nonton aja. Tapi kalau lo tipe yang pengen nonton sekali langsung sampai beres, sekarang udah tengah-tengah Januari, ya lo tungguin sampai Maret aja, biar udah keluar part 1, part 2, terus lo beresin tuh semua. Gue sih nonton part 1 kemarin cukup bete karena aduh bersambung nggak ada episode lagi. Tapi ya udahlah, nggak menyesal juga nonton. So itu dia ya untuk Off The Record kali ini. Jangan lupa subscribe ke YouTube Popo on the Radio kalau belum. Ada podcast gue juga yang lain, yaitu Tiang Jauh yang ngomongin bola. Dan juga ada Popo on the Radio, acara radio gue tiap hari yang ngebahas kumpulan berita-berita pilihan dari 24 jam terakhir yang gue pilih. Supaya lu gak usah baca berita, lu cukup nonton gue aja, lu udah tau lah apa yang kita perlu ketahui. Oke? So that's it buat Off The Record hari ini. Thank you for watching. Di sini Popo Kusen, and I'll see you when I see ya.